Di masa pandemi, video game adalah penyelamat kita. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 video game terbaik tahun 2020. Di daftar ini, kita akan memasukkan beberapa video game terbaik yang dirilis di tahun 2020 hingga saat ini. Kami hanya mempertimbangkan judul-judul video game yang dirilis tahun ini. Artinya, Persona 5 Royal nggak akan masuk, karena versi aslinya tahun 2015. Nomor 10, Dreams. Media Molecule adalah developer yang cukup terkenal karena ia yang membuat Little Big Planet. Tapi kayaknya pengembang Inggris itu mengambil resiko besar dengan Dreams. Dikritik sebagai eksperimen yang sangat ambisius, Dreams memberikan pemain alat untuk mewujudkan fantasi video game terliar mereka. Mau tembak-tembakan atau mau main puzzle. Semuanya bisa dilakukan berkat game ini yang dibuat oleh Media Molecule. Kalau kamu nggak tertarik ngedesain game kamu sendiri, nggak apa-apa kok, kamu bisa banget main di game yang orang lain buat juga. Meskipun para kritik masih belum mengetahui bagaimana kelanjutan game berbasis komunitas Media Molecule dalam jangka panjang, tapi pencapaian Dreams susah banget sih untuk nggak diapresiasi. Nomor 9, Nioh 2. Nggak tahu kenapa, emang sekarang semua game action emang basisnya sih pada Dark Souls ya. Dan beberapa game memang berhasil memecahkan formula kemenangan From Software. Nioh yang dibuat oleh tim Ninja mungkin yang paling sukses bisa melawan Dark Souls. Dan 3 tahun kemudian, sequelnya jauh lebih bagus dari yang pertama. Settingnya berbasis fantasi di era Sengoku Jepang. Aset terbaik Nioh 2 adalah sistem pertarungan yang mencolok. Yang emang sebenarnya sih rumit banget, tapi seru banget buat dimainin. Sejujurnya sih emang game ini sebenarnya susah banget. Tapi pemain yang emang suka tantangan pasti suka banget sama Nioh 2. Nomor 8, Ori and the Will of the Wisps. Sebenarnya sih Ori and the Blind Forest tetap menjadi salah satu kejutan yang paling menyenangkan dan indah di generasi ini. Jadi harapan buat sequelnya itu tinggi banget. Untungnya The Will of the Wisps benar-benar melampaui ekspektasi fansnya. Emang nggak sesulit game pertamanya, tapi game ini masih memiliki cakupan dan ambisi yang lebih besar. Sebagai roh penjaga Ori yang menggemaskan, pemain dibawa dalam perjalanan yang dipenuhi dengan keajaiban, melankolis, teka-teki, dan pertempuran yang sengit. Untungnya menavigasi peta besar game ini memang sedikit lebih mudah, karena adanya mekanisme traversal yang apik dan juga banyak titik fast travel. Walaupun frame rate dips dan memang masalah teknis mengganggu keseluruhan gamenya, tapi game ini masih masuk ke salah satu platformer aksi 2D terbaik. Nomor 7, Valorant. Counter-Strike Global Offensive memang jadi game dominan di e-sport selama bertahun-tahun. Tapi itu nggak buat Riot Games nyerah mengejar Valve secara langsung dengan Valorant. Hero shooter yang memang mirip CSGO. Tapi ini bukan sekedar peniru aja. Menerapkan apa yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun membuat game MOBA seperti League of Legends, Riot memasukkan kepribadian yang sehat dan ide-ide segar ke dalam template penembak berbasis 5v5. Dengan memasukkan kemampuan pemain yang menyenangkan, Valorant mencapai keseimbangan yang memuaskan antara gameplay dinamis, Overwatch, dan juga keseruan CSGO yang sangat skill-based. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah game ini bisa bersaing dengan raksasa itu dalam jangka panjang. Nomor 6, Doom Eternal. Kadang fantasi tembak-tembakan itu yang kamu butuhin. Sequel dari Reboot 2016 yang sangat bagus, Doom Eternal mengubah segalanya menjadi lebih baik dan memungkinkan pemain berkeliaran di neraka yang dipenuhi dengan setan yang harus dibunuh atau ditembak di wajah. Ya, kamu tahulah. Meskipun game ini susah banget, apalagi kalau kamu terlalu agresif, game ini menuntut gerakan yang konstan, menciptakan gameplay yang sangat kompleks dipenuhi dengan senjata, bom, dan darah-darah setan. Tapi ada banget bagian platform di game ini yang rada menjengkelkan. Tapi pas udah mulai tembak-tembakannya, Doom Eternal bisa banget jadi game paling memuaskan tahun ini.
atau bahkan 10 tahun terakhir. You cannot resist the will of the Khan Maker. Nomor 5, Final Fantasy VII Remake. Emang sih biasanya remake modern dari game lama cuma ngebagusin grafiknya doang, tapi itu nggak berlaku buat Final Fantasy VII. Square Enix berhasil membuat rekreasi klasik RPG yang setia dengan originalnya dan juga berani mengambil cerita dari game aslinya dan membuatnya jauh lebih bagus. Pastinya banyak upgrade yang kamu harapkan, kayak gameplay yang lebih bagus dan sistem pertarungan yang sangat dirombak dan juga lebih menarik, tapi gameplaynya tuh real time sama kayak Final Fantasy XV. Jangan lupa ada banyak konten baru, adegan yang diperluas, dan Midgar lebih realistis. Singkatnya, ini adalah Final Fantasy VII, tapi seperti game yang baru. Ini bisa banget nih menjadi contoh buat game yang akan di-remake nanti. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Nomor 4, Half-Life Alyx. Meskipun fans masih kesal karena belum ada Half-Life 3, yang mereka dapatkan adalah permainan yang luar biasa juga. Mengikuti pemimpin favorit Alyx fans, game terbaru dari Valve adalah entry yang memuaskan, terutama di alam semesta Half-Life. Apalagi pengalaman virtual reality yang luar biasa, beda banget sama game Half-Life sebelumnya. Dan game horror ini emang pengalamannya itu menegangkan, bahkan nyembuhin diri sendiri aja kadang-kadang bisa tegang. Tapi sangat disayangkan, eksklusivitas VR game membatasi jumlah orang yang bisa memainkan Half-Life Alyx ini. Tapi game ini sukses menghidupkan kembali franchise yang sudah lama tidak aktif. Nomor 3, Ghost of Tsushima. よく聞け！腕に覚えのものあらばいいでよ！ Kalau kamu suka Assassin's Creed tapi versi samurai atau ninja, ini adalah game buat kamu. Meskipun game ini seperti game open world lainnya, tapi game ini sangat menarik. Pertarungannya terus-menerus membuat kamu waspada. Gameplaynya memaksa kamu untuk kreatif memadukan alat-alat yang ada dan 4 taktik samurai yang berbeda. Apalagi landscape yang menarik membuat kamu banyak opsi untuk menjatuhkan lawan. Karena visualnya indah banget, kita jadi males sih menggunakan fast travel. Menurut kami, grafik PS4 paling maksimal ada di sini. 今一度己に問う侍よ我に下るか Nomor 2, Last of Us Part 2. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Game survival horror dari Naughty Dog ini bisa menjadi salah satu game terbaik di generasi konsol ini. Meskipun ekspektasi tinggi terhadap Last of Us Part 2 dapat tanggapan yang agak menentang ya di awalnya, tapi sequel yang ambisius ini patut dikagumi. Hanya bisa dimainkan di PS4, game Naughty Dog ini adalah keajaiban visual dan para pemain vokal yang berbakat memberikan beberapa performa terbaik di medianya. Meskipun masih bisa diperdebatkan seberapa baik game ini berhasil dalam narasinya, karena game ini memaksa kamu untuk menghadapi keputusan-keputusan berat yang bisa membuatmu sedih ataupun marah. Udah pastikan game yang bisa menyentuh hati kamu, kayak The Last of Us Part 2 itu harus banget dimainkan. I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Sebelum ke nomor pertama, ini beberapa game terbaik lainnya. Journey to the Savage Planet, game sci-fi yang menarik dan berwarna. Monster Train, untuk kamu para penggemar card game. Maneater, kapan lagi kamu bisa main jadi hiu? Bug Fables: The Everlasting Saplings, game turn-based RPG yang sangat menarik. Mau lihat lebih banyak konten video game? Lihat channel game kami, Mojo Plays, dan temukan konten video game yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tentunya ada top 10, walkthrough, dan seri terbaru kami, Arcade Roulette. Justin and John are in. Oh. Hey, is that Porky Pig? There's a lot of things being ripped off in this game. Nomor 1, Animal Crossing New Horizons. Siapa yang nggak tahu game ini? Apalagi udah muncul banget di semua sosial media di tahun ini.
Animal Crossing New Horizon tepat banget dirilis pas semua dunia memasuki lockdown. Terjebak di rumah dan dipenuhi dengan kegelisahan tentang dunia luar, jutaan pemain beralih ke game Nintendo Switch ini untuk relaksasi dan juga interaksi sosial yang bisa didapatkan di game ini. Membangun komunitas sendiri di game ini menjadi pelarian setiap orang. Fitur online yang uniknya bisa membuat pemain berbagi pengalaman dengan teman dan juga orang asing yang bermain game ini. Apakah New Horizon adalah game terbaik tahun ini? Dari perspektif kritik, ya mungkin enggak. Tapi menurut kami ini adalah game terpenting yang rilis tahun ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Menurut kalian game apa yang terbaik di tahun ini? Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dapatkan pemberitahuan tentang video terbaru kami.